Selamat datang di modul ilmu biomedik dasar. Pada kali ini kita akan mempelajari penerapan hukum fisika pada manusia. Perkenalkan, nama saya Satrio Utomo, salah satu anggota kontributor dan tim pengajar. Pada kali ini kita akan fokus pada bahasan biomekanika. Kita akan mulai dari definisi. Jadi mekanika didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan penyebabnya, serta perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gaya-gaya tertentu. Biomekanika sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu terapan yang menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada berbagai macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Di bidang kesehatan, penerapan biomekanika dapat ditemukan di beberapa ruang lingkup, seperti di biomekanika tumbuh kembang, di biomekanika keolahragaan, di rehabilitasi medis, dan di ortopedi. Selanjutnya, di dalam ilmu mekanika sendiri itu terdapat beberapa bagian seperti mekanika benda padat, mekanika deformasi, dan mekanika fluida. Di sini kita fokus pada mekanika benda padat, yaitu ada statika dan dinamika. Statika itu membahas gaya-gaya yang bekerja pada saat benda berada di titik setimbang atau equilibrium. Sedangkan di dinamika itu ada dua elemen, yaitu kinematika yang membahas sifat atau karakteristik gerakan tanpa memperhatikan penyebabnya, dan kinetika yang membahas gaya-gaya yang menyebabkan benda bergerak atau diam. Pada ilustrasi di sebelah kanan, kita bisa lihat ada sepasang pria dan wanita yang mempertahankan posisinya masing-masing, itu karena adanya gaya-gaya dalam yang bekerja di dalam tubuh pria dan wanita tersebut. Selanjutnya, di dalam tubuh manusia yang berfungsi dalam biomekanika itu adalah sistem muskuloskeletal yang terdiri dari tulang sebagai komponen pasif untuk menyangga beban tubuh dan otot sebagai komponen aktif yang menggerakkan tulang. Otot melekat ke tulang melalui jaringan ikat atau tendon. Nah, gerakan kontraksi itu terjadi akibat tarik-menarik antara filamen aktin dan miosin pada jaringan otot. Yang bisa dilihat pada ilustrasi di sebelah kanan, itu ketika otot berkontraksi, jarak antara miosin nanti akan mengecil, sedangkan saat otot berelaksasi, jarak antara miosin nanti akan merenggang. Selanjutnya, yaitu mengenai hukum Newton. Jadi ada beberapa hukum yang menjadi dasar biomekanika, salah satunya adalah hukum Newton. Nah, ada 3 hukum Newton. Di hukum Newton yang pertama itu berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dari konsep hukum Newton pertama, ada istilah kesetimbangan statis, yaitu titik kesetimbangan di mana posisi tubuh dalam keadaan diam dan tidak bergerak, dan gaya eksternal tidak mempengaruhi posisi tubuh. Secara matematis, hukum Newton dinotasikan sebagai sigma F atau force sama dengan 0, atau sigma moment atau tau sama dengan sigma dari force atau gaya dikalikan dengan force length atau lengan gaya sama dengan 0. Nah, di biomekanika kita juga mengenal sistem pengungkit. Ada 3 tipe sistem pengungkit. Yang pertama adalah ketika titik tumpu atau fulcrum point itu berada di antara gaya beban atau weight dan gaya ungkit. Atau di sini kita sebutkan sebagai muscular force. Ini bisa dilihat misalkan dari leher ketika beban kepala itu ditopang oleh otot leher. Nah, di tipe kedua itu ketika gaya beban itu berada di antara titik tumpu dan gaya ungkit. Ini misalnya seperti ketika kaki berjinjit. Dan yang ketiga itu ketika gaya ungkit berada di antara titik tumpu dan gaya beban. Nah, ini misalnya di lengan ketika kalian memegang sesuatu. Selanjutnya, mengenai kestabilan dan pusat gravitasi tubuh. Jadi, pusat gravitasi tubuh atau center of gravity itu adalah sebuah titik semu di mana pusat massa tubuh mengalami gaya gravitasi. Nah, pada orang dewasa,
Center of gravity ini terletak pada pelvis di depan, di bagian atas depan sakrum, atau sekitar 58% dari tinggi seorang diukur dari tanah. Nah, meningkatkan kestabilan itu bisa dilakukan dengan memperluas proyeksi vertikal dari center of gravity atau dengan merendahkan titik center of gravity, misalnya dengan merunduk atau dengan menggunakan tongkat. Nah, ini diilustrasi di bawah. Kita bisa lihat ada yang diarsir, nah itu merupakan proyeksi vertikal dari center of gravity. Selanjutnya, mengenai pergeseran pusat gravitasi tubuh. Jadi, lokasi pusat gravitasi tubuh itu bisa bergeser sesuai pose tubuh dan beban yang diterima. Nah, kondisi kelebihan beban dan postur yang buruk itu bisa menggeser titik center of gravity ke lokasi yang tidak alami dan harus dikompensasi dengan ketegangan otot yang berlebihan secara terus-menerus. Ini misalnya ketika ada seorang yang memiliki tumpukan lemak di perutnya, itu akan menggeser center of gravity, atau ketika ada seorang ibu hamil, nah itu berat dari kandungannya itu bisa menggeser center of gravity sehingga menimbulkan stres atau beban berlebih di bagian punggung, atau ketika kalian misalnya harus membawa beban atau tas yang berat di punggung, itu akan menggeser center of gravity tubuh kalian. Selanjutnya itu mengenai gaya gesek. Jadi di biomekanika itu gaya gesek memiliki keuntungan dan juga kerugian. Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang berarah melawan gerak benda, muncul karena ada dua benda yang bersentuhan. Gaya gesek antara dua buah benda padat itu bisa dibagi menjadi statis dan kinetis. Gaya gesek statis besarnya lebih besar dari gaya gesek kinetis. Aplikasi gaya gesek pada biomekanika misalnya pada saat berjalan atau berlari, ini misalnya ketika kalian harus berjalan di lantai yang licin, itu karena tidak ada gaya gesek bisa terpleset. Nah, untuk di persendian ada cairan sinovial, di mulut ketika saat mengunyah atau menelan itu ada cairan saliva, lalu ada di pergerakan jantung, paru dan usus itu ada mukus. Nah, ini merupakan cara alamiah tubuh untuk mengurangi kerugian dari gaya gesek. Selanjutnya, ini mengenai hukum Newton yang kedua, yaitu gaya tumbukan. Nah, saat tumbukan itu terjadi pengurangan kecepatan secara drastis dan singkat sehingga mengakibatkan munculnya gaya yang besar. Nah, di hukum kedua Newton ini persamaannya yaitu massa dikalikan percepatan, atau gaya sama dengan laju perubahan momentum atau impuls. Nah, ini secara matematis sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, atau sama dengan M dikalikan dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, inersia itu menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan gerakan yang sudah dilakukan, atau dikenal juga dengan kelembaman. Ini ada ilustrasi di samping, yaitu ketika ada seorang sedang dalam kondisi normal dan kemudian seorang tersebut terjatuh dari suatu ketinggian tertentu. Nah, ini menimbulkan gaya yang besar ke tulang, ke sendi orang, ke tulang dan sendi orang tersebut yang bisa menciptakan fraktur tulang. Analoginya seperti sebuah mobil yang sedang berjalan dan kemudian menabrak. Nah, yang terakhir itu hukum Newton ketiga, itu mengenai gaya aksi reaksi, yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Itu jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diterima dengan arah berlawanan. Ini misalnya ketika kalian berdiri di atas tanah, itu kalian memberikan gaya sebesar berat tubuh kalian ke tanah, tanah akan memberikan reaksi sebesar berat tubuh kalian. Atau di bidang kedokteran gigi, itu misalnya kita mengenal braces atau behel. Nah, itu gaya aksi dari pertumbuhan alami gigi nanti akan mengalami gaya reaksi dari kawat-kawat braces. Selanjutnya, selain gerakan translasi, kita juga mengenal ada gerakan rotasi. Parameternya sama, yaitu ada jarak, kecepatan, dan percepatan. Rotasinya yang berbeda. Nah, di gerakan rotasi kita mengenal ada yang namanya torsi, yang didefinisikan sebagai gaya dikalikan jarak dikalikan dengan sinus theta. Nah, pada gerakan rotasi itu ada dua gaya yang bekerja, itu gaya sentrifugal dan gaya sentripetal.
Gaya sentrifugal itu merupakan gaya mengarah keluar titik pusat rotasi, dan gaya sentripetal merupakan gaya mengarah menuju titik pusat rotasi. Ini sepertinya kalau kalian pernah melihat seorang atlet ice skating melakukan gerakan berputar dengan kencang, nah di dalam tubuh atlet tersebut itu sedang bekerja gaya sentrifugal dan sentripetal. Selanjutnya, nah ini di dalam tubuh ada berbagai macam jenis sendi yang memungkinkan tubuh melakukan pergerakan-pergerakan, mulai dari sendi geser, sendi engsel, sendi putar, sendi gulung, sendi plana, dan sendi peluru. Terakhir, mengenai konsep usaha, daya, dan energi. Jadi saat seseorang itu bergerak, itu ada usaha, daya, dan energi yang terlibat. Usaha sendiri didefinisikan sebagai gaya dikalikan jarak atau satuannya joule, atau daya atau power itu satuannya adalah usaha dikalikan dengan waktu dengan satuan watt. Lalu ada energi kinetik, itu setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan, dan ada energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dan dikalikan tinggi atau dengan satuan joule. Jadi misalnya ada ilustrasi ketika ada seorang yang menggendong bayi, mengangkat beban. Nah, ini ada usaha, daya, dan energi yang terlibat. Sekian bahasan mengenai biomekanika. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.